Selamat bertemu siswa-siswi Bu Rukmi di kelas 5. Di hari ini kita akan memulai pembelajaran secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kepahaman. Amin. Baik anak Bu Guru, mari kita memulai dengan literasi. Kita baca bersama-sama ya sayang. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun ikut hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, dari cerita ini diharapkan kita mengetahui pengertian dari kewajiban, pengertian dari hak, dan pengertian dari tanggung jawab. Selanjutnya kita melihat dari gambar yang ada bahwa ini adalah merupakan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan rumah, dan yang lainnya. Semua terlihat bekerja dan bersama-sama. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Nah, dengan melakukan kerja bakti, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Materi kita pembelajaran hari ini yaitu pada tema 4, subtema 1 dan PB 3, kita akan membahas mengenai pelajaran bahasa Indonesia yang menggali isi amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Pada pelajaran IPS, kita diminta untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada pelajaran PKN, seperti yang tadi disebutkan bahwa kita diharapkan untuk menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Indonesia dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan mengambil keputusan bersama sebagai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya kita akan ice breaking. Judul lagunya adalah Yohalie. Dengarkan dan ikuti ya sayang. Dari segala penjuru kita kelas 5 bertemu. Dari berbeda sekolah kita kelas 5 bersatu. Yohalie, 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 halio, yohalie, 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 halio. Baik, itulah lagu kita hari ini. Kita masuk pada pembelajaran pertama. Nah, kita masuk pada pembelajaran pertama yaitu IPS mengenai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kita lihat pada video ini adalah merupakan gambar kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat yang merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar.
Oke. Selanjutnya, ini adalah gambar dari bentuk interaksi antar individu. Pada gambar yang pertama, yang atas ya, yang dilakukan oleh ayah bunda kalian ya terhadap kalian. Kemudian, interaksi antara individu dengan kelompok biasanya dilakukan oleh seorang guru dan juga muridnya atau ketika seseorang melakukan presentasi. Dan yang terakhir, sebelah kanan bawah itu dilakukan antara interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini kesebelasan dalam sebuah sepak bola ya sayang ya. Kesebelasan A dan juga kesebelasan B. Nah, tugas Ananda hari ini adalah menyebutkan 5 contoh interaksi antara individu dengan individu, menyebutkan 5 contoh interaksi antara individu dengan kelompok, dan yang ketiga, menyebutkan 5 contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain, yaitu ayah bunda kalian. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Namun, interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Interaksi yang mengarah kepada persatuan, dan yang kedua, interaksi yang mengarah pada perpecahan. Berikut ini adalah contoh gambar dari interaksi yang mengarah pada persatuan, ya, dilakukan untuk mencapai musyawarah mufakat, dan yang kedua, gambar yang sebelah kanan adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan, tawuran, dan juga kerusuhan biasanya. Tugas Ananda pada materi hari ini adalah sebutkan 3 contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Yang kedua, sebutkan 3 contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut akan mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi satu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Nah, upaya apa yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya? Nah, kalian sebutkan hanya 3 contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan kita untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, kita punya sebuah pantun. Satu lagi ya sayang ya, kita dengarkan. Merah muda baju si bibi, tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah
untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Tugas Ananda pada pelajaran bahasa Indonesia ini adalah buatlah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri, lengkapi dengan maknanya atau artinya, seperti yang dicontohkan tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup surat dengan membaca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.